Perkenalkan, nama saya Muhammad Eko Danianto dengan NIM 213410025. Di sini saya akan menganalisis tentang perkembangan dunia politik dalam bidang cawapres. Nah, di sini saya akan mengambil satu berita, yaitu pemilu 2024, waktunya demokrasi gagasan, bukan demokrasi pengkultusan. Nah, pertama-tama, Presiden Insinyur Joko Widodo, yaitu presiden kita sendiri, sekarang mengingatkan para kontestan pemilu 2024 agar menjalankan kampanye yang sehat dan berkualitas. Kita harus mengingatkan para kontestan pemilu agar menjalankan kampanye yang semakin berkualitas dan menyehatkan demokrasi. Bukan kampanye gontok-gontokan, bukan kampanye yang merusak tatanan bangsa, kata Insinyur Joko Widodo. Dalam rekaman audiovisual yang di seminar program pendidikan reguler Angkatan 63 di Lemhanas RI 9-8, menurut Presiden, para kontestan pemilu harus memulai kampanye yang mengurangi mobilisasi massa dan memanfaatkan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi ini diharapkan dan dapat melahirkan kampanye yang berintegritas, yang menolak penggunaan politik sara dan politik identitas, yang lebih mendepankan politik ide dan gagasan. Karena yang ingin kita bangun bukan demokrasi pengkultusan, bukan demokrasi idola, tapi demokrasi gagasan. Lanjut Insinyur Joko Widodo. Menurut pengukuran ICU Demokrasi Index, Indonesia berada di kategori flat demokrasi dengan skor 6,71. Menempati urutan ke-52 dunia dari total 165 negara. Merangkum dari EU Democracy Index dan Freedom in the World, sudah ada beberapa indeks demokrasi Indonesia yang dinilai sangat baik. Yaitu fungsi pemerintah, partisipasi politik, proses pemilu dan pluralisme, kebebasan sipil, proses pemilu, pluralisme dan partisipasi politik. Fungsi pemerintah, otonomi personal dan hak individu. Akan tetapi, ada beberapa variabel Indonesia yang masih buruk, yaitu kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, hak bersosialisasi dan berorganisasi, aturan hukum, dan budaya politik, kata Gubernur Lemhanas RI Adi Widijanto. Gubernur Andi menyebutkan bahwa dari semua variabel, yang paling terlemah adalah budaya politik. Budaya politik ini sangat berpengaruh dengan politik identitas, karena variabel pertamanya adalah konsensus dan kohesi politik. 4 variabel ini menjadi pekerjaan rumah dan tantangan kita menuju pemilu 2024, lanjut Gubernur Andi. Kalau dilihat dari indeks yang ada, maka pada dasarnya Indonesia sudah berada di peta jalan yang benar. Indonesia sudah betul-betul berevolusi dari pemerintah yang non-demokratis sampai tahun 1998. Lalu dengan 5 kali pemilu, indeks Indonesia meningkat secara signifikan. Tapi jangan dilupakan karena ada pandemi COVID-19. Semua negara mengalami regresi. Demokrasi juga tidak menjamin demokrasi matang. Dengan serta-merta menghilangkan politik identitas ini sebagai contoh di Amerika Serikat dan Australia, kata Gubernur Andi. Di tahun 2024, Indonesia akan melaksanakan
perhelatan politik yang besar. Pemilu nasional pemilihan presiden, DPR, DPD, dan DPRD, dan juga pilkada serentak dan kuat ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Bukan hanya sekedar menjalankan mandat reformasi tahun 1998, tapi kita harus dapat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang demokrasi yang matang, kata Presiden Joko Widodo. Situasi yang kita hadapi saat ini membutuhkan komitmen, persatuan dari seluruh pihak, soliditas seluruh elemen bangsa memerlukan pemerintah yang tenang dan kuat dapat bekerja sungguh-sungguh. Memerlukan stabilitas politik dan keamanan untuk mengatasi tantangan di masa yang akan datang. Karena itu, dalam pertemuan dengan KPU dan Bawaslu tempo hari, sudah saya sampaikan agar mulai disiapkan aturan main. Agar pada saat pemilu, saat kampanye, ada aturan yang tegas mengenai tidak digunakannya politik identitas. Namun tentu saja, regulasi dari KPU dan Bawaslu tidak cukup. Kita memerlukan seluruh dukungan dari elemen bangsa untuk ikut berpartisipasi melakukan pengawasan agar politik identitas tidak terjadi. Lanjut Presiden Republik Indonesia. Politik Indonesia berpotensi pada memecah belah bangsa dan menghambat perkembangan demokrasi. Padahal dampak politik identitas tidak hanya berpengaruh hanya berpengaruh pada miskinnya ide dan gagasan yang semestinya menjadi ide dan gagasan kampanye konsentrasi pemilu. Dampak politik identitas dapat menjadi lebih buruk dari itu, yaitu memecah belah bangsa dan memperlambat perkembangan demokrasi di Indonesia, kata Kombes Pol Haji Muhammad Sabilul Arif SH, SIK, MSI, selaku Ketua Panitia Seminar Nasional PPRA 63 Lemhanas RI dilaksanakan secara hibrida di Auditorium Gajah Mada. Lemhanas RI yang sangat menampilkan 4 narasumber, yakni Gubernur Lemhanas RI Andi Widianto, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri Dr. Bahdian MSI, dan staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika bidang digital dan sumber daya manusia Dedi Purhadi PhD. Selain para narasumber, hadir pula dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Pauls, Sekretaris Utama Lemhanas RI Komjen Pol Dr. Andes Purwadi Arianto MSI, Deputi Pendidikan Lemhanas RI Majen TNI Sugeng Santoso SIP, Deputi Pekajian Strategik Lemhanas RI Profesor Dr. Insinyur Reni Mariani MP, beserta para pejabat Lemhanas RI. Nah, berikut yang saya bisa sampaikan. Kalau ada salah kata, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari analisis saya. Saya Muhammad Eko Denianto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.